Nah, udah nyala nih. Balik lagi ke ngonten lagi JKT. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT. Yang penting cuan. Kali ini bersama halo Laras. Mbak Laras lagi. Terima kasih Mbak Laras sudah mau. Jangan bosan-bosan ya. Sudah mau datang. Seperti yang sudah dikatakan Dede member. Dede. Datang lagi ya kak. Yeah. Oh. Benar-benar. Tadi ada fenomena gitu tuh. Itu Oh, pengharum ruangan. oh, iya. Kali ini kita pinjam ruangannya Bang John Fair lagi. Bang John ada Bang John? Oh, ngumpet. Jadi misteri guest star. Tapi udah nggak jadi misteri lagi kayak gini ya. Nah, episode kali ini akan menjadi episode yang spesial banget guys. Feel special. Bukan itu fancy. Menjadi spesial karena di sini gue menghadirkan kembali Kak Laras sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan nyangkut yang ternyata masih ada di isi kepala belakangnya seputar dunia JKT48 dan 48 Family secara keseluruhan. Kemarin dia sempat hubungin gue gitu, Mas, kosong nggak gitu. Enggak nyampe segitu. Enggak gitu ya. Tapi dia ternyata punya banyak pertanyaan gitu. Secara Mbak Laras ini emang baru kenal juga dengan JKT48 ya. Baru kenal sekitar berapa 2020. Sebenarnya udah tahu, cuman kan nonton teaternya baru 2020 tuh. Nonton teater baru di 2020. Itu dan, juga karena ada new friend tuh waktu itu. Dan amazed banget ya terhadap konsep yang diusung dari JKT48. Iya. Sama konsep keseluruhannya ya ternyata. Iya, memang pasti mengundang banyak pertanyaan seperti halnya dulu waktu 2013 gue mengenal JKT. Gue punya banyak pertanyaan. Cuman waktu itu gue rangkum pertanyaan dan jawabannya, gue bikin hashtag sendiri di Twitter. Waktu itu mainannya masih Twitter. Hashtag studying JKT48. Ini kalau di scroll lagi tuh ngelihat hashtag itu, nostalgia jadinya. Nah, di episode kali ini nih, anjir 2 menit sendiri dong gue ngebukanya. Nggak apa-apa. Kita langsung ke, gue langsung melempar mikrofon ke Mbak Laras aja. Nih, lempar. Silakan. Apa yang mau ditanyakan, gue akan coba menjawab. Mungkin pertama-tamanya semoga tidak ada yang tersinggung dari pertanyaan. Wah, seperti pertanyaannya agak-agak gimana nih? Kenapa menarik nih kayaknya nih? Ini udah dicatat nih, kebetulan minjem HP-nya Mas Rangga lagi. Sampai dicatat dong. Apa aja sih? Jadi ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama ini juga pertanyaan dari beberapa temen yang awam ya. Beberapa teman awam. Yang nggak pernah nonton teater dan lain-lainnya ya Mas ya. Jadi mereka tuh penasaran, Wota tuh punya pacar gak sih kayak gitu. Jadi penasarannya gitu. Gue akan menjawab pertanyaan lu dengan cara seperti Pak Soeharto. Kenapa? Siapa yang menyuruh kamu bertanya seperti itu? Siapa? Apa hanya ikut-ikut saja? Apa hanya ingin tahu saja? Bentar lagi gue hilang gitu kan. Keluar dari sini tuh udah gak ada. Wah, itu pertanyaan bagus ini. Waduh. Wota itu punya pacar apa enggak? Yang mendasari lu bertanya gitu, gue tahu nih kenapa nih. Karena kok bisa ya cowok segitu deep mendalami dan mengikuti perciwi-ciwian gitu. Perciwi-ciwian. Apa dong istilahnya dong? Gue bingung nentuin istilah. Segitunya menaruh hati dan hidup bahkan gitu. Waktunya juga. Waktu, tenaga, material, moral nggak? Kayak gitu. Kok bisa sehingga memunculkan pertanyaan, tadi itu pada punya pacar nggak sih gitu? Mari. Toto Mari nongol gitu. Jadi gue bilang Mari. Teman gue kebetulan ada yang namanya Mari. Jadi dia suka GR gitu kalau gue bilang Mari. Ya nyaut. Mari gue jawab. Gue pernah berada di dua posisi itu sih. Sebagai Wota yang tidak berpacar dan sebagai Wota yang berpacar. Pernah gue. Itu pun bisa dibagi dua lagi. Ketika gue menjadi Wota yang berpacar, gue juga pernah mengalami punya pacar yang sesama fans dan juga pacar yang bukan fans. Lengkap banget kayaknya perjalanan hidup gue. Berarti tepat dong gue nanyanya ke lu Mas. Cuman ya lo hanya akan mendapatkan jawaban subjektif dari gue cuma satu. Mungkin yang orang lain yang juga mengalami akan punya jawaban yang berbeda juga mungkin. Kalau lo tanya Wota punya pacar nggak sih? Ada yang punya.
ada yang enggak. Sama kayak lu tanya itu fans klub sepak bola tertentu, katakanlah misalnya fans Milanisti ini segitunya mereka punya kehidupan nggak sih? Sebenarnya ada yang punya, ada yang enggak. Nggak tahu sih. Tapi mungkin gue adalah salah satu orang yang beruntung karena bisa merasakan punya pengalaman hidup seperti itu. Gimana dong jawabannya? Ya ada. Kalau langsung menjawab pertanyaan berarti ada yang punya, ada yang enggak. Tapi namanya hobi ya. Hobi itu sebenarnya orang bebas menganut dan menjalankan gitu. Syukur-syukur hobinya diterima oleh pasangan hidupnya. Gitu. Ya nih yang kepikiran lagi, apakah waktu punya pacar yang bukan fansnya JKT, apakah dia tanda kutip anti, marah gitu, kayak anti. Cemburu, anti iya, gitu. Iya, gue bilangnya anti. Waktu itu pacar gue waktu itu justru malah ini sih, kepo. Awalnya memang nggak mau tahu gitu loh, karena tidak di dalam lingkup scope interest dia kan, 48 ini kan. Apalagi referensi musik pacar gue waktu itu juga nggak se-Jepang-Jepangan itu gitu. Tapi ya melihat bahwa gue segitunya terhadap JKT, lama-lama dia kepo juga, lama-lama dia dengerin juga lagu yang gue dengerin, lama-lama malah dia lebih hafal dari gue. Gitu. Gue tapi emang lagu-lagunya enak sih. Oh iya, ini pendapat lo lagu-lagunya enak. Pendapat gue jadi nagih. Lagunya nagih. Wah, beberapa lagu emang bikin nagih sih. Iya. Gue kayak nyesel kenapa nggak dari kemarin gue nonton Pajama Drive gitu. Kalau gue, good. Karena yang baru terbuka di Laras nih baru setlist Pajama Drive. Dia belum tahu setlist lain. Abis itu COVID. Single lain. Nih, kalau dulu ya pengalaman gue waktu masih nge-Wota tuh, selain lagu setlist kan mereka juga secara reguler merilis single yang ada main tracknya, yaitu lagu yang menjadi single, tapi sekaligus di dalam CD itu ada 3 atau 4 lagu yang bukan single gitu, lagu yang menemani single itu. Kita istilahnya lagu couplingnya. Apa dong istilahnya coupling kan? Iya, kayak misalnya JKT48 merilis single judulnya Kiboteki Refrain. Itu lagu ada video klipnya dan emang promosi kemana-mananya ke radio gitu-gitu pakai lagu itu. Tapi di dalam CD single Kiboteki itu nanti ada lagu Boku Dake no Value, dibawakan oleh member yang beda lagi. Tapi itu hitungannya masih lagu baru juga gitu. Ya, terus poin gue apa yang ngomonginnya? Tadi kita bahas Pajama Drive. Oh iya. Ya, yang gue tangkap di situ selain lagu setlist, lagu-lagu single dan coupling mereka juga nggak kalah enak. Gitu. Masing-masing lagu bisa punya satu sesi sendiri tuh kita ngobrolnya. Masing-masing lagu punya racunnya sendiri-sendiri. Gila. Oke. Nah, apakah sebelum kita lanjut ke pertanyaan kita, apakah itu cukup menjawab pertanyaan lo? Pertanyaan gue simpel, jawabannya simpel banget, itu kan cuma yes or no question kan. Apakah Wota punya pacar? Ada yang punya, ada yang enggak, ada yang punya. Tapi kalau gue bilang pribadi, punya atau enggaknya itu nggak mempengaruhi sih, karena itu jatuhnya hobi aja. Oh iya. Makanya gue samain tadi pertanyaan lo sama kayak ngefans klub sepak bola tertentu gitu, punya. Atau misalnya hobi ngoleksi mainan atau action figure. Dia tuh punya pacar nggak sih, kok hidupnya cuma buat action figure? Apa jangan-jangan pacarnya itu adalah action figure gitu? Menurut gue nggak ada hubungannya. Iya, dia masih bisa menjalankan kehidupan biasanya di luar itu tanpa ada pengaruh terhadap idolingnya itu sendiri. Mungkin yang membuat pertanyaan adalah karena ya ini hubungannya antara cowok dengan cewek di atas panggung gitu, cowok dan cewek gitu kan. Dan waktu juga sih, karena kan teater kan ada di hari-hari tertentu dan datang kan, jadi menggunakan waktunya gitu. Menyisihkan waktunya untuk nonton. Untuk gitu. JKT sehingga dipertanyakan waktu-waktu untuk kehidupannya yang lain bagaimana gitu. Ya untuk pacarnya gimana. Berarti ya balik lagi harus bisa bagi waktu. Iya betul. Nah, gue justru akan melempar pertanyaan lo kepada Wotazen sekalian. Lo punya pacar nggak? Kalau nggak punya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nggak apa-apa juga ya, kita cuma kepo aja. Ini kepo, sesi ini namanya kepo bersama Laras. KBL. KBL kepo bersama Laras. #KBL. Oke. Kita akan lanjut ke pertanyaan lo berikutnya. Di video berikutnya juga. Oh gitu, oke.
Kita cut di sini aja dulu. Oke. Thank you Mbak Laras sudah menemani. Ditunggu jawaban-jawaban dari Wotazen sekalian. Tolong bantu jawab dan cerahkan isi pikirannya Mbak Laras selaku orang awam yang baru mengenal dan masuk ke kolam JKT48. Ya, Nyemplung. Iya nyemplung. Belum nyemplung, baru nyicipin. Telapak kakinya nyemplung dikit gitu. Biasanya orang kayak gini dijorokinnya dari belakang jur gitu. Ditendang gitu. Siap-siap aja lo ntar ada yang nendang dari belakang. Waduh. Oke, sampai jumpa lagi guys. Dadah. Ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan.